Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang favorit juara dari Liga 1 musim 2022-2023 versi Bola Bung Binder. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa Liga 1 musim ini akan memakai format yang sama alias normal, yakni semua tim akan bermain dengan sistem home and away dan stadion bisa dipenuhi oleh para supporter. Artinya musim ini persaingan di Liga 1 akan semakin ketat dan tentu sulit untuk diprediksi tim mana yang bisa menjadi juara. Tapi bagi saya ada 4 tim yang punya peluang besar menjadi juara musim ini, plus ada 1 tim kuda hitam. Nah, kita mulai ya dari tim pertama, yakni Persib Bandung. Bagi saya, musim ini Persib punya materi pemain yang istimewa dan mereka punya kedalaman skuad yang mereka butuhkan agar jika nanti ada pemain yang tidak bisa tampil karena terkena larangan bermain atau harus membela tim nasional dan liga tetap berjalan, maka akan ada penggantinya. Pelatihnya juga masih sama, Robert Rene Alberts. Memang banyak yang mengkritik Robert Rene Alberts, tapi menurut saya sebetulnya taktik dari Robert Rene Alberts ini simpel banget. Memberikan umpan kepada pemain yang paling dekat, bergerak dan mencari ruang terbuka. Tapi kadang-kadang kita sendiri bisa melihat bahwa para pemain Persib tidak bisa bermain dengan performa terbaiknya secara konsisten. Tapi itu kan musim lalu. Dan kita juga jangan lupa bahwa musim lalu mereka kembali bermain setelah cukup lama vakum. Jadi tidak mudah bagi para pemain untuk bermain secara konsisten. Tapi musim ini dengan materi pemain yang mereka punya, tentu Persib Bandung punya peluang yang besar. Kita bisa melihat dari posisi penjaga gawang. Ada 2 penjaga gawang yang bagus. Teja dan juga ada Fitro. Fitro permainannya luar biasa di Piala Presiden lalu. Kemudian di belakang ada juga cukup banyak pilihan. Mulai dari fullback sampai ke center back. Di tengah lebih banyak lagi dengan adanya sekarang Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya. Plus sebelumnya kita tahu sudah ada Mark. Di depan juga cukup banyak pilihan bagi Robert Rene Alberts. Ciro Alves, David da Silva, Ezra Walian, bahkan Fred Butuan bisa bermain sebagai penyerang sayap. Jadi tergantung nanti formasinya. Apakah Robert Rene Alberts memakai 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi secara taktik harus simpel seperti musim lalu, yakni pas kepada pemain yang paling dekat. Kemudian melakukan pergerakan cepat ke depan. Karena Persib Bandung ini punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan. Febri Haryadi, Beckham Putra. 2 pemain ini juga mengandalkan kecepatan mereka. Tinggal mereka harus bermain secara konsisten. Jika mereka tidak bisa konsisten, itu akan mempengaruhi performa secara keseluruhan dari Persib Bandung. Maka itu sangat penting para pemain itu fokus pada permainan mereka dan juga terus latihan keras agar mereka bisa membawa Persib Bandung ini berjuang habis-habisan hingga jelang akhir musim. Karena musim lalu ya kita lihat jelang akhir musim itu baru Persib Bandung kehilangan poin. Padahal kita tahu sebelumnya mereka sempat ya level dengan Bali United, mengejar Bali United. Jadi ya konsistensi itu sangat penting. Selain tentunya dengan materi pemain yang sekarang Persib Bandung sudah punya dan juga kedalaman skuad yang mereka miliki, ya menurut saya mereka adalah tim yang punya peluang besar untuk menjadi juara musim ini teman-teman. Dan tim kedua adalah Bali United. Banyak yang menilai bahwa Bali United tidak akan mungkin bisa menjadi juara lagi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut alias hat-trick. Tapi bagi saya tidak ada yang mustahil di sepak bola. Apapun bisa terjadi. Dan jangan salah teman-teman, Bali United ini tidak melakukan perombakan yang signifikan di materi pemain mereka. Mereka masih mengandalkan pemain-pemain asing yang sama. Mereka masih mengandalkan mayoritas pemain-pemain lokal yang sama. Pelatihnya juga masih sama Teko yang kita tahu punya track record juara. Jadi Bali United juga adalah salah satu tim yang akan bersaing di papan atas. Ya terlepas nanti bagaimana para pemain bisa menjaga kekompakan mereka. Sekali lagi saya ulangi, kekompakan itu sangat penting teman-teman. Karena kita tahu sepak bola itu bukan 1 lawan 11, tapi 11 lawan 11. Musim lalu Bali United punya kekompakan dan punya konsistensi permainan yang membuat mereka bisa terus-menerus menang hingga akhir musim kompetisi musim lalu. Tapi selain juga karena mereka bermain di kandang sendiri, saya menilai bahwa permainan mereka juga bagus. Jadi memang mereka layak menjadi juara dari musim lalu dan musim ini
Jika kita melihat materi pemain mereka, juga mereka punya materi pemain yang merata dan juga skuad yang dalam, mulai dari penjaga gawang. Mereka punya 2 penjaga gawang yang bagus, Nadio dan juga Muhammad Ridho. Kemudian di belakang mereka punya pemain-pemain yang berpengalaman seperti Leo Tupamahu, William Pacheco, Ricky Fajrin, kemudian Andika Wijaya. Di tengah juga mereka punya banyak pilihan. Brawan Nuri juga sebetulnya bisa bermain di lini pertahanan, bisa bermain di tengah. Mereka punya Eber Besa. Di depan mereka masih punya Spaso. Saya pikir masih akan bisa mencetak banyak gol. Ada Irfan Jaya, memang Lili Pali telah meninggalkan Bali ya, tapi kita tahu ada Irfan Jaya lah sebagai penggantinya, atau Yabes Roni juga bisa bermain di sana, atau juga Rahmat. Jadi cukup banyak pilihan bagi Coach Teko di line up. Nah, itu akan juga memudahkan dia nanti untuk bisa memilih starting 11-nya jika ada salah satu pemain yang cedera atau tidak bisa tampil. Selain Persib dan juga Bali United, tim ketiga menurut saya adalah Arema FC. Kita sudah bisa melihat kemampuan dari Arema FC di Piala Presiden lalu. Dan tidak mudah bagi Arema FC itu untuk menjadi juara dengan memainkan leg kedua mereka di kandang tim lawan. Tapi mereka survive. Memang banyak yang mengkritik taktik yang dipilih oleh Coach Almeida, yakni bermain ekstra defensif. Tapi kalau menurut saya itulah bagian dari permainan sepak bola. Kadang-kadang pelatih juga perlu memakai taktik yang defensif untuk bisa mendapatkan hasil yang positif. Jadi tidak ada salahnya memakai taktik yang defensif. Itu kan di Piala Presiden. Saya pikir di Liga akan bermain lebih menyerang lagi Arema FC. Kenapa? Karena teman-teman perlu cermati bahwa materi pemain yang dimiliki Arema FC itu adalah lebih banyak pemain-pemain dengan naluri menyerang. Pemain-pemain baru yang mereka kontrak, Evan Dimas, Adam Alis, Hanis Sagara, Gianzola, adalah pemain-pemain yang punya naluri menyerang yang bagus. Sehingga saya pikir Arema FC ini juga bisa bersaing di papan atas untuk menjadi juara. Persaingannya akan sangat ketat dengan Persib Bandung dan juga Bali. Ya, lagi-lagi saya ulangi, para pemain juga harus menjaga performa mereka. Jadi pelatih ketika sudah memberikan taktiknya, para pemain itu harus bisa bermain sesuai dengan taktik pelatih itu. Jika melenceng, maka itu akan mengganggu performa dari satu tim. Arema FC yang kita nonton di pertandingan-pertandingan Piala Presiden bermain sebagai satu unit. Jika mereka bisa mempertahankan itu, tentu mereka punya peluang untuk menjadi juara musim ini. Materi pemain mereka sudah tidak perlu diragukan lagi, mulai penjaga gawang, mulai defense. Saya melihat Bagas Adi dan juga Sergio Silva, tembok yang kuat bagi Arema FC di lini pertahanan. Kemudian mereka punya 2 fullback atau wingback yang juga bisa bekerja keras, Rizky Dwi dan juga John Alvarizzi. Di tengah juga mereka punya banyak sekali pilihan dengan Renshi, dengan Jayus Haryono, dengan Gianzola. Di depan juga cukup banyak pilihan, Kusedi Haryudo, Dedik Setiawan, Hanis Sagara, juga ada Abel Kamara, pemain baru mereka yang bisa langsung tune in. Jadi saya pikir Arema FC juga adalah salah satu tim yang bisa menjadi juara di Liga 1 musim depan. Tim keempat adalah Persebaya Surabaya. Memang banyak yang meragukan kemampuan dari Persebaya Surabaya setelah ditinggalkan oleh banyak pemain mereka. Karena musim lalu kita tahu kan mereka sempat bersaing di papan atas, dan seandainya para pemain mereka bisa fit dan juga tidak banyak yang dipanggil ke timnas, ya bisa saja Persebaya Surabaya terus berjuang ya sampai akhir musim lalu untuk bersaing dengan Bali United. Tapi akhirnya mereka tidak bisa bertahan lama dalam urusan menjadi juara, justru mereka hanya berada di papan atas. Tapi juga performa mereka sangat baik, apalagi cara permainan mereka sangat menghibur, atraktif sekali. Nah, kenapa saya juga memfavoritkan Persebaya sebagai salah satu tim yang bisa menjadi juara musim ini? Karena meskipun Persebaya ini telah kehilangan banyak pemain mereka dari musim lalu, tapi mereka belum kehilangan filosofi permainan mereka. Sebab pelatihnya masih sama, Aji Santoso. Berkali-kali saya tegaskan pelatih ini yang bisa membuat para pemain bermain sesuai dengan filosofi permainan Persebaya. Ngeyel dan juga ngotot di setiap pertandingan, plus skillful. Skillnya tinggi banget dari para pemain Persebaya Surabaya. Siapapun yang diturunkan di atas lapangan sebagai starter ataupun sebagai pemain pengganti. Mereka sekarang punya pemain-pemain asing yang baru. Saya melihat bahwa pemain asing yang berada di lini pertahanan, Leo Leles ini pemain yang tangguh, dia juga bisa mencetak gol dari tendangan bebas. Di tengah ada Vidal, ada pemain asal Jepang, Yamamoto. Kemudian di depan ada Silvio yang mencetak gol di pertandingan persahabatan lawan PSIM. Memang itu hanyalah sebuah pertandingan persahabatan lawan tim dari Liga 2, tapi cara permainannya teman-teman harus cermati. Mereka bermain seperti biasa. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tiba-tiba bola sudah berada di lini pertahanan dari
tim lawan. Dan juga Persebaya punya banyak pemain-pemain muda, artinya energi mereka akan berlimpah teman-teman, berlipat ganda. Nah ini sebuah plus point bagi Persebaya Surabaya, dan Coach Aji Santoso harus bisa memaksimalkan stok pemain muda yang dia punya di skuad Persebaya Surabaya. Marcelino Ferdinand, Koko Ari, Rizky Ridho, ada Andre juga ya, salah satu pemain baru, Andre Octaviansyah. Nah ini pemain-pemain muda ini harus bisa juga cepat kompak dengan pemain-pemain senior lainnya agar Persebaya secara tim itu bisa kuat. Ya, artinya sudah ada 4 tim yang saya favoritkan. Persib, Arema FC, Bali United, dan juga Persebaya Surabaya. Nah ada satu tim kuda hitam nih teman-teman, yakni Persija Jakarta. Banyak yang meragukan Persija Jakarta setelah penampilan mereka yang tidak bagus di Piala Presiden lalu. Bahkan mereka kalah di setiap pertandingan, tidak bisa mendapatkan 1 poin pun. Tapi ketika pemain-pemain asing mereka sudah bergabung, kita bisa melihat Persija Jakarta yang berbeda. Aroma Eropa, tapi mengandalkan permainan short ball passing. Nah, short ball passing ini paling sulit teman-teman. Jadi jaraknya juga pendek, passing-passingnya juga passing-passing pendek. Itulah yang memungkinkan para pemain Persija bermain sebagai satu unit di pertandingan lawan Rans Nusantara FC. Itu yang membuat mereka bermain atraktif, sehingga kita juga yang menonton terhibur dengan permainan Persija Jakarta. Kenapa saya kategorikan Persija sebagai kuda hitam? Karena Thomas Doll masih membutuhkan waktu sebagai sosok baru di sepak bola Indonesia. Kalau 4 tim lain yang tadi saya favoritkan kan pelatihnya masih sama, Robert Rene Alberts, Teko, Almeida, dan Aji Santoso. Mereka masih melatih tim yang sama, dan mereka adalah pelatih-pelatih yang berpengalaman di sepak bola Indonesia. Tapi Thomas Doll ini kan baru. Maka itu saya mengkategorikan Persija sebagai salah satu kuda hitam yang bisa juga nanti akan bersaing di papan atas untuk menyulitkan tim-tim lain menjadi juara. Ya, asalkan Thomas Doll bisa cepat menyatukan para pemain asing yang dia punya sekarang di skuad Persija Jakarta dengan para pemain lokalnya. Jadi para pemain lokal ini harus bisa cepat mengikuti performa dari para pemain asing agar Persija juga bisa menjadi kuat sebagai satu kekuatan yang akan menyulitkan tim-tim lawan di Liga 1 musim ini. Dan juga Persija Jakarta, jangan salah, seperti juga Persebaya Surabaya, punya banyak pemain-pemain muda. Ya, saya harapkan Thomas Doll juga akan memaksimalkan pemain-pemain muda ini, karena itu juga akan membantu tim nasional Indonesia nantinya di masa depan. Kita tahu cukup banyak pemain dari Timnas U19. Dan salah satu pemain muda lainnya yang menarik perhatian saya adalah Frankie Mesa. Sejak di Piala Presiden saya melihat dia adalah salah satu pemain muda yang memang bisa bermain rapi. Selain juga dia disiplin dalam bertahan, dia juga bisa membantu serangan dengan begitu efisien. Nah itu sangat penting bagi seorang fullback atau juga wingback. Frankie ini saya melihat bermain di wingback juga bagus, bermain di fullback juga bagus. Jadi itu dia teman-teman, analisa saya dan tentunya versi dari Bola Bung Binder. Tentu teman-teman punya versi yang berbeda, silakan kalian bisa memberikan versi kalian di kolom komentar di bawah konten ini, dan tentu saya harapkan yang positif-positif saja ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.